Sebentar ini komputer saya masih loading untuk menuju ke halaman pertama. Bentar. Baik, apakah sudah terlihat sekarang tayangan slide saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pak. Ya, terima kasih. Jadi sekali lagi untuk pagi ini kita membahas tentang teori proyeksi, terutama nanti saya tekankan pada proyeksi ortogonal, karena untuk yang proyeksi yang lainnya, yang vektorial nanti akan dibahas oleh Pak Ari minggu depan. Ya. Nah, secara umum di sini seperti ini isi kuliah untuk pagi ini. Yang pertama adalah mengenai pendahuluan, introduction about some terminology, atau tentang beberapa istilah yang kita gunakan dalam pagi hari ini, yaitu tentang proyeksi. Dan yang kedua, sekilas tentang tipe-tipe gambar proyeksi. Nanti ada vektorial, ada orthographics. Kemudian nomor 3 ini ada vectorial projections atau proyeksi vektorial. Nah, ini saya sebutkan sekilas saja, tetapi sekali lagi tidak akan saya bahas secara detail. Nah, yang saya detailkan nanti adalah kita bahas nomor 4 sampai nomor 7, yaitu tentang orthographic projections atau proyeksi ortografi, proyeksi tegak lurus. Nah, nomor 4 ini ada beberapa sub-bahasan tentang multi-view projection, visualization, jadi visualisasi gambar benda dengan metode glass box method, ya, kotak gelas, kemudian dilanjutkan dengan proyeksi, garis-garis proyeksi dan gambar proyeksi. Kemudian nomor 5, kita menginjak pada nanti first angle and third angle projection, jadi proyeksi sudut pertama dan sudut ketiga. Dan kemudian kita bandingkan bagaimana yang sudut pertama dan sudut ketiga. Yang keenam adalah tentang pemilihan pandangan atau tampak. Jadi di dalam proyeksi nanti ada beberapa tampak, itu tampak depan, tampak dilihat dari atas dan dari samping. Nah, ini bagaimana kita untuk menentukan pilihan gambar yang harus digambar pada pandangan depan, terutama pada pandangan depan, ya. Terutama apabila kita, nah ini yang pandangan depan. Kemudian yang kedua, apabila kita menggambarkan dengan dua pandangan. Nah, di sini akan ditampilkan contoh-contoh dari gambarnya. Dengan 3 pandangan, 1 pandangan, dan gambar 3 pandangan secara lengkap, actual drawings. Contohnya seperti yang dibuat oleh pada gambar teknik pada umumnya, secara lengkap, siap untuk dipakai sebagai pedoman kerja oleh teknisi bengkel misalnya. Kemudian yang ketujuh nanti membahas mengenai proyeksi untuk bidang-bidang yang berkontur, artinya tidak datar. Kemudian gambar lingkaran,
proyeksinya bagaimana, busur atau lengkungan bagaimana. Nah, ini ada sub-sub pokok bahasan, ada chamfer, ada circles, dan terutama ada lingkaran yang pada bidang miring, garis lengkung pada bidang miring, fillets and round, kemudian bagaimana definisi fillet dan round, kemudian fillet and round pada banyak pandangan atau multi view, kemudian yang terakhir nanti tentang penggambaran run out. Ya. Baiklah, kita mulai dengan poin pertama mengenai beberapa istilah dalam proyeksi. Yang pertama adalah bendanya sendiri atau objek di sini disebutkan yang memiliki 3 dimensi, yaitu panjang, lebar, dan ketebalan, length, width, and thickness. Jadi objeknya ada di sini, yang di tengah ini. Kemudian yang kedua adalah mengenai projection atau projections of an object. Jadi proyeksi dari benda ini di sana. Ini adalah proyeksi bendanya. Adalah merupakan representasi sebuah objek atau benda pada bidang berdimensi 2 atau two-dimensional plane. Jadi bidang proyeksinya itu ini. Jadi ini bidang proyeksi, kemudian ini proyeksinya atau gambar proyeksinya. Jadi ini orang yang melihat atau kita sebagai observer, viewer itu dari sini. Kemudian ini bendanya, ini gambar proyeksinya pada bidang proyeksi. Figure of view formed by joining the points at which these lines meet the plane. Jadi penggambaran penggambaran proyeksi itu adalah berdasarkan garis-garis proyeksi ini dari observer kita tarik ke sana, ke sana, ke sana. Ini seperti kalau saudara di SMA mungkin juga sudah pernah diajari bagaimana menggambar proyeksi, terutama proyeksi perspektif ya. Convey all the 3 dimensions along with other details of the object on a sheet of paper. Jadi gambar proyeksi itu adalah memuat ketiga dimensi dari benda itu. Jadi tadi di awal kita sebut bendanya 3 dimensi, jadi gambarnya nanti juga harus mampu menunjukkan bentuk dari ketiga dimensinya tersebut pada sebidang atau ya pada bidang gambar kertas dalam hal ini kalau kita menggambarnya manual. Jadi ketiga dimensi, baik itu panjangnya, baik itu tampak lebarnya, kedalamannya itu ditunjukkan pada bidang gambar, kertas gambar. The elements to be considered while obtaining a projection is 1, the object itself, 2 is the plane of projection, 3 is the point of sight, and 4 is the rays of sight. Jadi elemen-elemen penggambarannya itu adalah tadi objeknya sendiri, kemudian bidang proyeksinya, nomor yang di belakang tadi, the point of sight. Jadi titik pandangnya itu dari mana? Misalnya di sini, observernya di sini. Kemudian garis-garis sinar proyeksi itu tadi garis pandang atau proyektor di bawah ini. The projectors are the lines of or rays drawn from the object to the plane. Jadi garis-garis proyeksinya itu dari titik sini ke sana, dari titik sini ke sana, dari titik sini ke sana, gitu. Jadi yang tampak itu dari elemen bendanya itu dibawa ke bidang gambar dengan bantuan garis-garis proyeksi. Plane of projection atau bidang proyeksi is a transparent plane on which the projections are drawn. Jadi ini sebetulnya adalah bidang transparan atau imajiner, ya. Tempat di mana gambar proyeksi itu dituangkan di sini. Nanti ada perbedaan ya, di mana posisi bidang gambar itu pada
first angle dan third angle projection itu nanti berbeda letaknya. Kalau di sini kebetulan yang ditunjukkan adalah di mana bidang gambar atau plane of projection is between maksudnya benda gambarnya terletak di antara bidang gambar dan observer. Atau dengan kata lain, bidang gambar terletak di belakang benda. Ya. Nanti kalau yang sistem satunya, karena nanti ada dua sistem, ini yang ditunjukkan ini adalah sistem Eropa, di mana bidang gambar terletak di belakang benda. Kalau sistem Amerika nanti bidang gambarnya terletak di depan benda atau di antara observer dan benda. Itu sedikit mengenai penjelasan sebagai pendahuluan tentang istilah-istilah yang akan kita gunakan. Nah, sekarang nomor 2 mengenai tipe-tipe proyeksi. Ini secara sistematis dibagi menjadi 2. Ada proyeksi vektorial, ada proyeksi ortogonal. Vektorial sendiri dibagi menjadi 6, ya, pada umumnya secara garis besar. Ada proyeksi aksonometri, isometri, dimetri, trimetri, proyeksi miring atau oblik, dan proyeksi perspektif. Nanti tergantung dari cara penggambaran itu sendiri. Tapi pada intinya, vektorial itu adalah menggambarkan benda pada bidang gambar secara bentuk real. Jadi bentuknya seperti real. Namun demikian ukurannya tidak sesuai dengan ukuran realnya. Jadi sebagai ilustrasi ini biasanya lebih mudah dibayangkan kalau kita menggunakan vektorial, gambar vektorial. Sementara yang kedua itu adalah proyeksi ortogonal. Ortogonal itu adalah proyeksi tegak lurus, di mana ukuran benda dan bentuknya itu persis seperti yang terlihat pada saat kita melihat sebuah permukaan dari sebuah benda. Jadi salah satu permukaan dari sebuah benda. Nah, itu tadi di awal sudah kita singgung, ada proyeksi sudut ke-1 atau dikenal dengan proyeksi Eropa, sistem Eropa, dan proyeksi sudut ketiga dikenal dengan sistem Amerika. Atau nanti pengertian sudut ke-1 dan sudut kedua akan kita bahas lebih lanjut di pembahasan tentang proyeksi ortogonal. Nah, ini tadi sedikit saya singgung mengenai definisi dari proyeksi vektorial. The description of object is completely understood. Jadi, sekali lagi, potret dari bendanya itu mudah dipahami, ya, mudah dimengerti. Gitu. Penampilan gambar, benda mendekati bentuk objek sebenarnya. Digambar secara 3 dimensi. Jadi, berbeda. Kalau yang ortogonal nanti digambar satu masing-masing permukaannya, jadi tidak secara keseluruhan 3 dimensinya. Ya. Dengan pandangan tunggal, jadi hanya ada satu pandangan tunggal saja mencakup dimensi ketiganya. Biasa disebut dengan gambar ilustrasi. Tadi saya sebutkan bahwa karena memang mudah untuk mengilustrasikan atau menggambarkan atau membayangkan benda realnya. Misalnya kalau saudara membuat laporan tentang bagian-bagian alat dan cara kerjanya, itu misalnya ini lebih sesuai ya untuk menunjukkan prinsip kerja sebuah alat misalnya. Namun tidak semua gambar ilustrasi termasuk ke dalam proyeksi vektorial. Jadi hanya gambar-gambar yang memenuhi standar gambar teknik nanti yang disebut sebagai gambar vektorial. Jadi sekali lagi ada aksonometri, isometri, dimetri, trimetri, oblik, perspektif. Ini. Tapi ini saya lewati saja, kecuali nanti saya pakai sebagai acuan dalam penjelasan. Kita langsung masuk ke
pokok bahasan utama pagi ini, yaitu tentang orthographic projection. Nah, pada orthographic projection, the object features projected onto an imaginary plane called a plane of projection. Jadi ini definisinya sebetulnya sudah sama dengan yang di depan tadi saya sebut. Jadi ini, kalau tadi yang contoh di depan tadi adalah gambar perspektif, sekarang contoh untuk gambar proyeksi ortografi. Jadi yang di sebelah kiri ini ya. Jadi ini bendanya, ini bidang gambarnya yang sebagai bidang imajiner, plane of projection-nya. Kemudian gambar proyeksinya adalah ini. Jadi permukaan yang diproyeksikan adalah 1, 2, 3, 4 ini, persegi 4 ini. Di sini juga berbentuk persegi 4 persis dengan tampak permukaan yang kita gambarkan. Kemudian diproyeksikan ke sini, kemudian penuangannya di dalam kertas gambar adalah seperti ini. Nah, tampaknya kalau dilihat itu bentuk pandangannya tampaknya seperti begini. Jadi baik bentuk maupun ukurannya sama. Projection lines atau line of sight are perpendicular to the plane of projection. Jadi ini garis-garis proyeksinya itu tegak lurus dan sejajar masing-masing. Berbeda dengan yang tadi, yang gambar perspektif tadi, dari satu titik kemudian konvergen atau menyebar ke sesuai dengan sudut pandangnya atau jarak pandangnya ketika diproyeksikan ke bidang gambar. The surface appears in its true size and shape. Jadi sekali lagi bentuk permukaannya sama, baik itu bentuknya maupun ukurannya, on the plane of projection, pada bidang gambar. The view that shows the actual shape of the object is called the true geometry view. Jadi untuk yang seperti ini, bentuknya sama dan ukurannya sama, itu disebut dengan the true geometry view pada gambar ini. Bandingkan nanti dengan yang di sebelah kanan. If the plane of projection is not parallel to the surface of the object, then the resulting orthographic view is foreshortened or shorter than the true length. Jadi ini contohnya yang gambar sebelah kanan ini. Ini ada permukaan yang miring, relatif miring terhadap bidang gambar. Ya, tidak tegak lurus. Oleh karena itu, pada permukaan yang posisinya tidak sejajar ini, bentuknya itu berbeda dan ukurannya. Bentuknya masih persegi, ya, sama, tetapi ukurannya berbeda karena posisinya miring. Jadi kalau saudara lihat bidang nomor 1, 2, 3, 4 ini, itu tampak di sini lebih pendek. Ya, karena itu tadi bidang proyeksinya tidak sejajar dengan bidang atau surface yang digambarkan. Itu maksudnya. Jadi itu adalah definisi dari proyeksi ortografi, di mana garis-garis proyektornya tegak lurus, terutama pada bidang utama, ya, pada permukaan tampak utamanya. Oleh karena itu nanti pada pemilihan front view tadi yang sempat saya singgung, itu harus diperhatikan mana yang kita ambil sebagai pandangan utama. Kalau ini pandangan utamanya adalah diambil dari sini, karena ini merepresentasikan bentuk yang lebih lengkap dibandingkan kalau misalnya diambil dari sana, sisi sana misalnya. Hanya berbentuk persegi saja misalnya. Satu persegi panjang misalnya. Gitu. Nah, ini juga sama, proyeksi sejajar. Pada prinsipnya gambar dan objek berbentuk nyata di belakang dalam kedudukan yang sejajar sehingga gambar terlihat seperti seukuran. Jadi ini dilihat dari depan, kemudian ini dilihat
depannya mana? Saya tulisannya agak kabur. Oh ini dari depan misalnya, ini dari samping, ini dilihat dari atas. Sehingga bentuk gambarnya dari masing-masing pandangan tampak. Multi-view projection artinya proyeksi dengan banyak pandangan. Banyak dalam arti lebih dari satu di sini. Establishes views of an object projected on two or more planes of projection. Jadi gambar benda ini diproyeksikan ke bidang proyeksi lebih dari satu, entah dua atau lebih. Dalam contoh di sini ada 3 proyeksi, gambar proyeksi tadi ya. Pandangan depan, pandangan samping, dan pandangan atas. Seperti pada gambar yang dilihat contohkan tadi. Itu. A multi-view drawing represents the shape of an object using two or more views. Ini sama saja sebetulnya pengertian atas dan bawah. Jadi sebuah benda digambarkan pada 2 pandangan atau lebih, maksudnya gitu. Nanti untuk yang one view projection akan ada di belakang. Keterangan lebih lanjut. Nah, sekarang kita lanjut kepada cara visualisasi dengan metode kotak kaca atau glass box. Nah, jadi ini adalah yang sebelah kiri ini adalah gambar dari benda tadi yang terletak di dalam kotak kaca. Ya, ini pandangan depannya terletak di antara observer, di antara kita yang melihatnya, di antara mata kita, pandangan sisi sampingnya di sini dan pandangan atasnya di sana. Kemudian teknik penggambarannya, kotak gelas ini kita buka. Jadi kita buka, yang atas kita buka ke atas, yang kanan kita buka ke kanan, yang bawah kita buka ke bawah, yang kiri kita buka ke kiri sehingga terletak di sebelah kiri dari pandangan depan atau bidang depan. Kemudian yang belakang kita lanjutkan pembukaannya di sana ke kiri lagi. Sehingga bentuk setelah terbuka adalah seperti ini. Jadi pandangan depannya di tengah sini, kemudian pandangan atas terletak di atas, pandangan bawah terletak di bawah, ini samping kanan, pandangan samping kiri, dan pandangan belakang. Jadi kalau saudara lihat, di sini sama antara pandangan depan dan pandangan belakang. Namun demikian posisinya terbalik. Begitu juga yang pandangan atas dan pandangan bawah. Ini. Kemudian nanti diberi dimensi seperti begini, cara pemberian dimensinya. Ini terkait dengan pemberian dimensinya. Ini adalah garis-garis proyeksinya. Nanti ada garis proyeksi berbentuk square seperti begini atau garis lurus. Nah, ada juga yang dengan cara berbentuk busur proyeksi garisnya. Itu mengenai cara visualisasi dari benda yang akan kita gambar dengan cara meletakkan di dalam kotak kaca. Yang selanjutnya adalah garis-garis proyeksi tadi yang sempat saya ini sebutkan, ada 2 cara tadi ya. Jadi ini hanya diambil 3 pandangan saja biasanya, karena dengan menampilkan 3 pandangan saja, tampak depan, tampak atas, dan tampak samping, sudah cukup untuk menggambarkan benda tersebut secara keseluruhan. Jadi dari ketiga dimensi benda tersebut sudah diwakili oleh 3 pandangan ini. Jadi pandangan belakangnya tidak perlu karena sudah sama tadi, simetris tadi. Pandangan kanan juga simetris kiri, atas simetris dengan bawah.
Nah, ini garis-garis proyeksinya berbentuk garis, ya, dengan bantuan garis 45 derajat ini sudutnya. Tapi juga yang di sebelah kanan ini berbentuk busur yang saya katakan tadi. Jadi, saudara untuk menggambarkan misalnya gambar pandangan samping ini, ya, ini garisnya saudara tarik ke kanan, kanan sehingga memotong garis bantu yang bersudut 45 derajat ini, kemudian ini tadi horizontal, ini kemudian ditarik garis-garis vertikal. Nah, kemudian permukaan yang masing-masingnya sudah tergambar di sini ukurannya. Tinggal menentukan ukuran berapa. Ini tinggal menghubungkan. Nah, yang ke belakang, ke bawahnya diukur berdasarkan tampak utama, bidang depannya sini, misalnya, dengan garis proyeksi. Tapi biasanya garis bantu proyeksi itu digambarkan antara pandangan atas dan pandangan samping, yaitu dengan cara, kalau ini dengan garisan, penggaris, kalau ini dengan jangka membuatnya, gambarnya. Jadi kita jangkakan dari sini, jadi ini kita proyeksikan ke tepi sini, jadi titik sini, kita jangkakan ke sini, dengan radius sesuai dengan ukurannya, atau jarak referensinya. Nah, terus kemudian ditarik garis-garis lurus, begitu teknik penggambarannya. Nah, itu tadi mengenai visualisasi benda dan teknik penggambaran atau cara penggambarannya pada bidang gambar untuk ketiga gambar proyeksi benda. Sekarang kita masuk ke poin kelima. Sekali lagi kalau ada pertanyaan silahkan saya diinterupsi ya, seperti biasanya. Kalau tidak saya lanjutkan. Poin kelima adalah tentang first angle and third angle projection. Atau proyeksi sudut pertama dan sudut ketiga. Nah, ini kita bahas dulu mengenai pengertian dari sudut pertama, 2, 3, 4 atau bidang kuadran namanya. Jadi contoh ilustrasi pada gambar ini, kita memiliki 3 buah kaca yang tersusun saling berpotongan. Jadi ada kaca 1, ini disebut dengan bidang depan. Kaca 2, ini yang juga vertikal, berpotongan ini adalah bidang profil. Atau bidang sisi tadi disebut bidang profil. Kemudian dipotong lagi secara horizontal oleh bidang mendatar. Nah, sistem kuadran itu adalah ini, ada ruangan-ruangan di sini. Ini ruangan 1 atau sudut ruangan 1. Ya. Sudut ruangan 1, terus di sana ada sudut ruangan 2. Disebut dengan kuadran 2. Jadi ruangan 1 ini disebut dengan kuadran 1, ruangan 2 disebut dengan kuadran 2, demikian juga ruangan 3 disebut kuadran 3, ruangan 4 disebut dengan kuadran 4. Kadang-kadang juga kenapa disebut sudut atau first quadrant, first angle, second angle, third angle, fourth angle, itu karena ini ada sudut ruangan. Tapi kalau tidak ada sudutnya biasanya langsung disebut dengan kuadran saja. Itu definisi tentang pengertian kuadran. Nah, sekali lagi pengamat, observer atau viewer itu mengamati dari posisi depan dan atas dan samping. Jadi dalam hal ini kalau bidang depannya di sini berarti pengamatnya berada di sebelah kanan sini atau dari atas. Atau dari posisi kita ini tampak depan, ini tampak samping, ini kalau lihat dari atas ini bidang mendatarnya di sini. Nah, kemudian di dalam penggambaran sebelum digambar benda itu diletakkan, seolah-olah diletakkan pada ruangan-ruangan tadi, salah satu ruangan, apakah itu
ruangan 1, ruangan 2, atau 3 dan 4. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kemudian baru permukaan dari masing-masing permukaan dari benda yang akan kita gambar itu kita proyeksikan ke masing-masing bidang gambarnya, ya, yang berdekatan, yaitu ke bidang depan, bidang mendatar, dan ke bidang profil atau side. Apabila bendanya, jadi ini pengertian dari first angle and third angle atau sudut pertama dan sudut ketiga, itu apabila gambar bendanya itu terletak di kuadran yang bersangkutan. Misalnya di sini bila terletak di kuadran 3, maka disebut dengan third angle projection. Apabila terletak di kuadran 1, maka disebut dengan first angle projection. Mic-nya hidup itu tolong dimatikan ya. Via dulu untuk siapa tadi? Halo? Saudara Rofiatul? Jangan jika ada di tempat. Tolong temannya Oke, sudah berhenti. Mudah-mudahan tidak ada noise lagi. Ya, kita lanjutkan. Terima kasih. Kita tadi sudah sampai pada definisi first angle projection and third angle projection. Nah, kita lihat untuk first. Sekali lagi di sini kita punya benda berada di dalam kotak gelas. Jadi bendanya di sana. Ini terletak di first angle projection, sehingga bendanya diproyeksikan ke belakang dari depan. Yang dari samping ini diproyeksikan ke samping kiri sana. Yang dari atas ini diproyeksikan ke bawah. Oleh karena itu kemudian jadi letak di sini tadi. Di sini kuadran satunya itu berbentuk seperti ini. Setelah kita buka tadi kotaknya, kita ambil 3 pandangan saja, yaitu pandangan depannya di sini, di belakang sana. Kemudian side view-nya, pandangan sampingnya, karena ini berada di sebelah kiri, oleh karena itu membukanya ke sebelah kiri sana. Kemudian pandangan atasnya, ini karena di bawahnya, jadi ini di sini supaya, jadi titik lipatannya itu adalah yang ini. Jadi kita buka ke bawah. Yang tadi titik lipatannya di sini kita buka ke samping. Bentuknya seperti ini.
Ya, jadi pandangan depan di sini sehingga pandangan atasnya terletak di bawahnya sesuai dengan gambar sebelah kiri tadi. Sedangkan pandangan sampingnya terletak di sebelah kiri sesuai dengan tadi posisinya. Nah, kalau saudara lihat yang pada gambar bawah ini adalah simbol dari proyeksi itu sendiri. Jadi untuk proyeksi kuadran 1 atau sudut pertama, itu simbolnya menggunakan dua buah lingkaran, yang satu kecil, satu besar, dan di sampingnya ada kerucut terpancung. Perhatikan nanti bedanya antara sudut pertama dan sudut ketiga. Terutama adalah arah hadap dari kerucut terpancungnya ini. Ini trapesium ya. Trapesium, tapi ini kan gambar kerucut terpancung. Nah, trapesium ini kalau kita lihat sisi panjangnya berdekatan dengan garis diameter lingkarannya. Ini konvensi saja. Nanti kalau yang sistem kuadran ketiga itu dibalik. Jadi sisi pendeknya yang berdekatan dengan garis diameter. Itu mengenai bentuk simbolnya. Jadi dua lingkaran kecil dan besar dan gambar trapesium merupakan bagian tampak dari pandangan kerucut terpancung. Kemudian ukuran dari ini juga diatur, ukuran dari masing-masing sisi gambarnya tadi. Misalnya di sini panjang dari trapesium atau tinggi trapesium ini 2H. Ya. Ini sama dengan diameter lingkaran luar, ini juga 2H. Sedangkan diameter lingkaran kecilnya adalah 1H. Nah, jarak antara garis lingkaran luar ini dengan garis yang berdekatan dengan lingkaran itu adalah setengah H. Kemudian H itu sendiri berapa? Nah, sebagai pedoman H itu adalah sama dengan tinggi huruf. Jadi kalau selama ini tinggi hurufnya kita sebutkan 3 mm minimum, maka H ini adalah 3 mm. Tetapi di sini juga ada keterangan bahwa a larger symbol is usually more appropriate for use in the angle of projection block. Jadi meskipun minimum ini 3, tetapi H-nya ini bisa juga diambil lebih besar dari itu. Tapi jangan terlalu besar. Tapi paling tidak H-nya sama dengan tinggi hurufnya, yaitu 3 mm atau 3,5 tadi. Itu mengenai cara penggambaran proyeksi first angle, proyeksi sudut pertama. Nah, kemudian kita lihat untuk set angle-nya. Nah, set angle kalau saudara lihat tadi di sana bidang atau sistem kuadrannya. Tadi first angle di sini, kalau set angle itu gambarnya berada di sana. Maksud saya bendanya di kuadran 3. Nah, line of sight atau garis pandangnya berasal dari sini dan dari sana. Terlihat bahwa bidang gambarnya ini terletak di antara. Demikian juga yang dari atas, bidang gambar datar ini terletak di antara mata kita, pengamat, dan benda yang kita amati. Jadi garis gambarnya di sana. Nah, ketika diwujudkan dibayangkan dalam glass box tadi, seperti ini. Jadi gambarnya seperti begini. Jadi saudara lihat di sini bahwa dari pandangan depan ini gambar proyeksinya diproyeksikan ke bidang gambar depan, ya, di sini.
Berbeda kalau tadi yang sistem proyeksi pertama itu gambaran depan proyeksinya ditarik ke belakang. Ya, karena bidang gambarnya di belakang kalau yang di sistem kuadran 1. Kalau sistem kuadran 3, bidang gambarnya ada di depannya. Oleh karena itu, gambar proyeksinya ditarik ke depan. Demikian juga yang samping juga demikian, ditarik ke arah antara benda dan mata kita. Jadi lebih dekat dengan mata kita. Pandangan atas juga demikian. Garis proyeksinya ditarik ke bidang yang dekat dengan mata kita. Jadi pandangan depan, pandangan atas, dan pandangan samping kemudian dibuka seperti tadi kita lipat. Jadi karena yang berdekatan di sini, maka garis lipatannya adalah ini. Ini kita buka lipatannya ke atas. Karena garis lipatannya antara pandangan depan dan atas adalah ini. Ya. Jadi maka ini kita membukanya ke atas. Maka posisinya bidang depan di sini, pandangan depan, pandangan atas sekarang berada di atas dari pandangan depan. Demikian juga untuk pandangan samping, ini relatif terhadap pandangan depan, itu garis lipatannya adalah di sini, maka bidang samping itu kita buka ke samping, sehingga posisinya berada di samping kanan. Jadi inilah untuk third angle projection atau proyeksi sudut ketiga. Nah, tentang simbolnya tadi sudah kita bahas sebelumnya, sama, hanya perbedaannya sekarang yang dekat dengan lingkaran, garis lingkaran, itu adalah sisi trapesium yang pendek. Nah, saya tidak tahu bagaimana cara menghafalnya. Ini hanya hafalan saja karena konvensi ya. Kalau tadi proyeksi 1 itu yang dekat adalah yang panjang, kalau yang proyeksi 3 yang dekat adalah yang pendek. Ini kebalikannya. 3 itu kalau kita secara logika 3 itu panjang, tapi ini justru yang pendek yang dekat. Saya belum menemukan cara menghafal yang sistematis. Ini seperti inilah caranya. Mengenai ukuran dari masing-masing sisi gambarnya sama dengan yang tadi. Diameter lingkaran dalamnya H, diameter lingkaran luarnya 2H, jarak antara kedua gambarnya adalah setengah H, dan panjang dari atau tinggi dari trapesiumnya adalah 2H, sama. Jadi itu adalah proyeksi sudut ketiga. Nah, sekarang kita lihat, kita bandingkan. Jadi apa yang sudah kita lihat tadi. Jadi ini pandangan depannya sama di sana. Hanya sekali lagi kalau yang ini pandangan depannya ini pandangan depan. Proyeksi Amerika di bawah untuk top view-nya, side view-nya berada di sebelah kiri. Sedangkan proyeksi third angle, sudut ketiga, pandangan atasnya berada di atas, pandangan kanannya di sebelah kanan, pandangan sampingnya. Simbolnya, sekali lagi, saudara perhatikan ini seperti ini. Jadi, first angle itu simbolnya yang panjang di sebelah bersebelahan dengan garis diameter, sedangkan third angle yang pendek bersebelahan dengan garis dari lingkaran diameter. Ya, garis lingkaran, bukan garis diameter, garis lingkaran luar. Itu mengenai perbedaan dari penyajian gambar proyeksi first angle dan third angle. Nah, masih berlanjut ini, tadi sudah kita singgung bahwa sistem itu oleh karenanya disebut dengan, atau
karena banyak digunakan di Amerika disebut dengan proyeksi Amerika yang third angle. Kalau yang first angle karena digunakan di Eropa maka disebut dengan proyeksi Eropa, sistem Eropa. Ini sama, jadi ketiga pandangan ini tadi sebetulnya sama. Jadi pandangan depannya, pandangan atasnya berada di atasnya. Sedangkan ini pandangan depan, pandangan atasnya berada di bawah. Ini pandangan kanan, ini pandangan kiri. Tapi ini letaknya untuk yang harap diperhatikan bahwa sebetulnya ini ada di kiri seharusnya. Ini dituliskan di kanan tetapi ditulisi kiri begitu ya. Jadi yang benar ini sebetulnya berada di sebelah kiri, karena ini pandangan kiri. Harusnya ini di sana. Nah, pandangan kanan dan pandangan kiri simetris. Jadi, sekali lagi dalam sistem kita, nanti kita gunakan proyeksi Amerika atau sudut ketiga. Nah, kita sekarang sudah menyelesaikan poin kelima, kita masuk ke poin keenam, yaitu mengenai pemilihan tampak atau pandangan. Jadi ini yang sebelah kiri adalah pemilihan, jadi tulisan sebelah kiri ini adalah pemilihan front view, pandangan depan, yang sebelah kanan ini adalah pemilihan bidang lebih dari satu, dua atau tiga. Nah, kita lihat yang sebelah kiri dulu. The front view should represent the most natural position of use. Nah, jadi tadi kita singgung bahwa harus dipilih bagian-bagian yang merupakan bagian utama atau yang tampak natural. Nah, di sini yang tampak natural adalah ini. Provide the best shape, description, or most characteristic of the contours. Jadi yang mencirikan konturnya itu yang dipilih seperti dalam contoh seperti ini adalah ini yang berbentuk seperti L ini. Have the longest dimension. Ya, jadi ini dimensinya yang paling panjang. Dipilih sebagai pandangan depan. Yang keempat, have the fewest hidden features. Jadi sedapat mungkin fitur yang tersembunyi itu sedikit sekali. Jadi kalau seperti begini kelihatan bahwa ini fitur yang tersembunyi adalah sana dan sana. Tapi kalau misalnya dari samping ke sini itu tidak tampak bagaimana kontur dari benda itu. Be the most stable and natural position. Jadi lebih stabil dan sekali lagi natural. Nah, untuk front view, untuk two view and three views ini sama sebetulnya prinsipnya dengan aturan yang sebelah kiri tadi, hanya tambahnya harus balance. Jadi most contours tadi sudah, longest side sama, least hidden features sama, best balance or position. Jadi posisinya harus balance. Jadi secara ringkas adalah dari 5 ini 4 ini sama. Itu mengenai pemilihan pandangan secara umum. Nah, secara khusus kita lihat contoh-contoh dari pemilihan front view misalnya di sini. Atau pemilihan tampak depan. Jadi kita lihat di sini ada 5 gambar vektorial. Jadi tadi gambar vektorial sudah saya sebutkan definisinya secara ringkas di depan tadi. Jadi seperti gambar perspektif ya, gambar benda tampak secara nyata. A, B, C, D, E. Nah, ini saudara diminta memilih misalnya. Kalau untuk gambar A ini kira-kira tampak depan yang kita pilih yang mana? Apakah 1 atau 2 atau 3? 1, Pak. 1. Ada yang lain? Nah. Atau bisa memilih 2 sebetulnya, bisa 1, bisa 2 misalnya. Tapi kalau 1, ya ini kelemahannya, saya kritisi dulu. 1 ini kita tidak bisa menunjukkan pada
kontur yang ini. Kontur ini itu sebetulnya seperti apa? Ya. Kalau saya memilihnya yang nomor 2, karena nomor 2 jelas bentuk bendanya itu merupakan komponen lengkung, kemudian ada di sini penguat di sini, gerbil di sini. Nah, kalau di sini ini apa ya, misalnya. Nah, dan gerbil ini posisinya menyudut misalnya. Nah, mungkin kekurangan di sini itu adalah tidak menampakkan mengapa saudara tadi memilih yang ini tuh karena ada tuh menunjukkan lubang-lubangnya misalnya. Tapi lubang-lubang itu nanti bisa ditambahkan dengan garis-garis ya, atau garis atau penunjukan misalnya. Nah, ini kalau saya yang nomor 2. Nomor 3 ini kurang realistis, yang tidak natural karena posisinya berdiri, ini lebih natural. Walaupun 2 dan 3 sama. Itu sebagai contoh ya. Nah, demikian juga untuk B misalnya. B tadi kebetulan sudah dibahas di contoh yang utama tadi adalah ini untuk yang nomor 3 ini. Jadi bagaimana menampilkan hidden view atau hidden kontur itu di sini dengan contoh di sini misalnya yang tersembunyi dengan garis putus atau yang tidak tampak itu di sini. Jadi jelas bahwa objek ini memiliki bentuk L, dan benda tidak tampak itu ditambahkan detail. Jadi paling tidak dua gambar misalnya. Nah, sekali lagi itu untuk memilih tampak depan. Ya. Hanya memilih tampak depan yang mungkin bisa memilih ini. Ini adalah yang paling yang lebih banyak mewakili dari komponennya tadi. Kalau ini sekilas belum bisa membayangkan bendanya. Begitu maksudnya. Nah, yang di sini misalnya untuk C, kira-kira mana yang memberikan gambaran umumnya? 1, 2, 3. Nah, saudara nanti saudara bahas lebih lanjut ya, saudara. Ini tidak saya bahas satu persatu. Jadi intinya ini. Jadi kalau menggambarkan 2 nanti mungkin yang perlu adalah 2 dan 3. Atau 3 diambil sebagai pandangan depan, kemudian pandangan atasnya ini digambarkan seperti begini misalnya. Kalau ini juga tidak natural karena bentuknya biasanya berdiri, kalau ini terbalik, tersungkir, tidak mungkin bisa berdiri misalnya. Untuk silindris, nah silinder ini 1, 2, 3, ini adalah yang 2 yang diambil ya. Jadi karena secara natural silindernya posisinya tidur seperti begini, tidak berdiri. Nah, kemudian bahwasanya ini berbentuk silindris, ini ada garis sumbu ya, seperti yang kita singgung minggu yang lalu. Sementara kalau lingkaran ini tidak mencerminkan dimensi panjangnya, sulit nanti panjangnya. Itu. Nah, yang di bawah ini juga demikian. Ini pandangan, saya kira pandangan 2 yang kita pilih sebagai pandangan depan. Nomor 2. Itu pemilihan mengenai khusus untuk memilih pandangan depannya. Pandangan yang lainnya nanti mengikuti. Ya. Nah, sekarang memilih pandangan untuk 2 view. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 set gambar ya dia. Yang atas ini adalah sebuah piramid. Jadi, nah, seperti yang tadi saya sebutkan di depan. Jadi yang ini, wow, artinya jelek atau salah. Yang benar adalah ini, yang di sebelah kanan ini. Ditunjukkan pandangan depannya, dipilih yang berbentuk piramida berdiri, kemudian tampak atasnya di sana. Jadi untuk 2 pandangan kita memilih yang seperti begini, bukan seperti ini. Ini tampak depan dan tampak samping sama, jadi tidak ada manfaatnya seperti ini. Kemudian yang
set di bawah ini juga untuk sebuah silinder, ini pandangan depan maupun atas sama. Jadi tidak bermanfaat kita menggambarkan dua pandangan seperti ini, bawah pandangan depan dan atas. Jadi kalau ini yang bermanfaat adalah pandangan depan dan samping, ya, misalnya. Kalau ini tadi depan dan atas, ini depan dan samping. Nah, ini kebetulan ini adalah sistem first angle karena ini pandangan sampingnya terletak di sebelah kiri. Nah, kemudian yang ketiga, ini sama tadi. Ini benda berbentuk L, kalau digambarkan seperti ini, ada pandangan depan dan pandangan atas. Ini sama, ya. Hanya garis-garis seperti ini, tidak menggambarkan kondisi bendanya, bentuk benda aslinya. Yang lebih baik adalah yang sebelah kanan. Jadi tampak samping dan tampak depan. Seperti begini. Jadi profilnya masing-masing kelihatan konturnya. Ya. Nah, kemudian untuk berkontur seperti ini, jadi ini ya jelek, yang ini bagus. Karena mengapa? Karena konturnya berbentuk gabungan antara garis lurus dan garis lengkung, garis busur. Sehingga ini gambaran bendanya lebih jelas. Nah, yang di bawah ini adalah contoh dua pandangan yang kompleks. Ya. Ditampilkan bentuk pandangan sampingnya seperti begini, depannya seperti ini, kemudian profilnya, kontur-konturnya juga terlihat seperti ini, ya, dalam kombinasi lengkung dan garis lurus. Jadi ini mengenai sekali lagi mengenai pemilihan permukaan benda yang perlu kita gambarkan. Jadi kalau minggu yang lalu kita berbicara mengenai perencanaan pemilihan ukurannya, sekarang ini mundur sedikit. Sebetulnya ini perencanaan penggambarannya. Bidang mana saja yang perlu kita gambar sehingga menampilkan bentuk benda secara lengkap. Ya. Kemudian ya, apabila tiga pandangan, bagaimana? Nah, ini tadi sudah kita bahas panjang di depan tadi. Jadi yang diambil sudah barang tentu adalah pandangan samping, pandangan atas, dan pandangan kanan. Tapi yang di sini yang perlu diperhatikan itu tadi, pandangan depannya diambil yang bagian mana, kemudian pandangan yang lain tinggal mengikuti. Jadi yang ditentukan pandangan depannya dulu. Itu apabila tiga pandangan. Kalau satu pandangan, seperti apa? Nah, ini. Jadi kadang-kadang kita tidak perlu menampilkan dua atau tiga pandangan, cukup satu pandangan saja sudah bisa menampilkan bentuk dan dimensi gambar itu untuk dikerjakan. Ya, misalnya yang gambar di atas di sini misalnya, ini adalah dengan pemberian bantuan catatan. Ya, jadi ini benda yang berbentuk flat, terdiri atas bidang yang tersusun dari garis lurus dan lengkung, ada 4 lubang misalnya. Nah, kemudian ditambahi bahwa ini adalah gasket yang ketebalannya 2 mm atau mm straight. Jadi cukup Bapak ini, oh ini ketebalannya sekian, karena yang lain sama, flat. Nah, ini kalau bendanya berbentuk flat atau namanya gasket di sini. Dan apabila bendanya merupakan bagian-bagian dari silindris, maka ditambahi catatan di sini with a diameter note. Jadi di sini, nah, catatan untuk yang menandakan bahwa ini diameter adalah ada sumbu, ya,
Dan ini simbol diameter, minggu lalu sudah kita jelaskan bahwa ini benda ini adalah benda lingkaran yang memiliki diameter, misalnya di sini 26. Ini panjangnya di sini ini. Nah, ini adalah benda, oh ya sedikit, minggu yang lalu kita sebut ini bagian dari bola ya, segmen bola. Ini S ini sebetulnya istilah bahasa Inggris. Kalau yang minggu yang lalu saya menggunakan istilah bola itu dalam bahasa Indonesia, sementara gambar ini menggunakan istilah bahasa Inggris yaitu SR. S itu singkatan dari spherical. Spherical itu bagian bola, ya, bola. Jadi sama, diberi bola tanda bola atau S. Mungkin kalau mau lebih pendek ya gunakan ini saja, SR. S itu artinya spherical radius. Ya, spheric bagian dari tembereng ya, tembereng apa namanya, parabola. Ya. Tembereng. Kalau lingkaran itu juring, kalau bola itu tembereng. Ini S itu. Jadi diberi tambahan simbol. Tetapi yang digambarkan sekali lagi hanya satu pandangan saja. Ini satu pandangan, ini satu pandangan. Kemudian diberi tambahan simbol thickness atau diameter. Itu apabila Wan memilih satu pandangan. Nah, yang berikut ini adalah penggambaran dari 3 pandangan pada gambaran yang sebenarnya, pada gambar yang lebih lengkap nanti penyajian di dalam pekerjaannya. Jadi ada gambar 3 pandangan, diberi ukuran, ya, kemudian diberi kepala gambar, kemudian ada notasi-notasi misalnya. Itu. Jadi ini adalah bentuk pekerjaan yang sebenarnya nanti formatnya adalah seperti ini. Jadi kalau sudah lihat ada garis tepi, ya, jadi ada garis tepi, kepala gambar, kemudian ketentuan garis tepi itu berapa dari kiri, dari atas, dari kanan, itu saya kira sudah dibahas ya di kuliahnya Pak Darmanto. Tuh. Nah, kemudian juga kalau saudara perhatian keserasian dan posisi gambarnya. Jadi gambar ini tidak terlalu kecil kalau dibandingkan dengan ukuran kertasnya. Juga tidak terlalu besar, jadi proporsional. Ya. Saudara perhatikan nanti proporsinya ketika memilih kertas gambar. Ya, kemudian posisinya juga relatif jaraknya seimbang antara space garis dari garis tepi atas ke gambar yang di teratas misalnya. Di sini juga demikian, terhadap garis ini, terhadap garis kepala gambar ini juga relatif hampir sama dengan sana. Jadi harus seimbang. Jarak terbawah dan jarak teratas itu seimbang, jarak kiri dan jarak kanan juga seimbang. Itu perhatikan nanti dalam perencanaan penggambaran. Nah, jadi itu ketentuan dalam penggambaran. Bidangnya, gambarnya, dan pemilihan ukurannya. Nah, kita sampai pada poin ke-7. Jam berapa saya lihat? Oke. Kita masih punya waktu sekitar setengah jam. Nomor 7 adalah mengenai gambar proyeksi untuk kontur, ya, lingkaran, dan lengkungan. Nah, jadi ini, some views do not clearly identify the shape of certain contours. In this situation, you must draw the adjacent views to visualize the contour. Jadi, apabila dengan satu pandangan itu tidak menjelaskan bentuk yang sebenarnya, bentuk konturnya terutama, maka perlu dibuat pandangan lebih dari satu, yaitu pandangan dari bidang yang berdekatan. Apakah pandangan sampingnya atau pandangan atasnya untuk menjelaskan dari gambar saudara. Nah, dalam contoh ini kalau garis konturnya tuh ini, miring ini misalnya. Nah, miring ini seperti apa? Ini dijelaskan di gambar yang
warna biru ini. Ini tadi disebutkan sebagai foreshortened surface. Jadi permukaannya ini garisnya seolah-olah tingginya hanya sekian. Ini lebih pendek dibandingkan ukuran garis panjang dari sana ke sini. Itu ya, diperpendek. Lebih pendek, bukan diperpendek. Memang tampaknya lebih pendek. Itu apabila konturnya berbentuk garis-garis lurus seperti ini. Nah, yang di sebelah kanan itu adalah kontur yang berbentuk lengkungan, garis lengkungan. Jadi ini. Jadi dengan demikian selain ada gambaran garis-garis lurus juga ada garis lengkung. Ini kombinasi lurus tapi miring misalnya. Ini kombinasi lurus tetapi belok. Nah, kalau saudara lihat pandangan yang di side view-nya ini semua sama. Ya. Baik 1, 2, maupun 3 ini sama. Kalau hanya diambil itu saja, kita tidak tahu sebetulnya bentuk konturnya itu seperti apa, kan gitu maksudnya. Oleh karena itu perlu tambahan satu pandangan lagi seperti yang di sebelah kirinya ini. Jadi ini, oh ini ternyata bentuknya ini melengkung. Oh ini ternyata bentuknya miring, dan ini ternyata bentuknya belok, garis lurus tapi belok seperti begini. Itu maksudnya. Nah, sekarang chamfers. Penggambaran. A chamfer is the cutting away of the sharp external or internal corner of an edge. Jadi, apabila kita memiliki benda yang sudutnya tajam, itu kita pangkas. Ya, itu istilahnya chamfer itu dipangkas, dipotong, ya, seperti ini. Jadi ini pemotongan, ini chamfer. Nah, penggambarannya adalah seperti ini. Jadi ini pandangan depannya seperti begini, pandangan atasnya seperti begini. Jadi penggambaran chamfernya seperti ini. Dan ini silinder yang dipangkas pada tepi luarnya, misalnya. Nah, ini digambarkan seperti ini. Ya, ini silinder, kemudian di sini ada bentuk akhir dari pangkasan tadi berbentuk trapesium, misalnya. Tetapi kemudian pandangan sampingnya ini. Nah, kemudian yang di paling bawah ini juga silinder yang dipangkas di bagian dalamnya. Jadi pipa berlubang. Ya, ini ya digambarkan ada penampangnya. Ini gambar penampang. Jadi yang nanti mungkin untuk minggu depan dan kedepannya lagi Pak Ari akan menjelaskan macam-macam gambar penampang atau gambar potongan. Jadi pipa ini dibelah, bentuknya seperti begini, kemudian bagian dari yang tajam di sebelah dalamnya dipangkas, ditumpulkan seperti ini chamfernya. Nah, pandangan sampingnya adalah seperti ini, ada 3 lingkaran. Lingkaran luar, lingkaran dalam, dan ini lingkaran tengah ya maksudnya, kemudian lingkaran dalam. Itu penggambaran chamfer atau bagian benda yang dipangkas, ditumpulkan, ya, bagian benda yang tajam ditumpulkan, itu chamfer. Kemudian yang berikutnya adalah lingkaran pada bidang yang miring atau condong. Ada, kalau saudara perhatikan ada gambaran yang garis-garis potong itu adalah hidden view atau garis benda yang tidak tampak, kemudian garis benda yang tampak. Jadi ini apabila lubang diproyeksikan pada bidang yang tidak tampak, maksudnya pada pandangan yang tidak tampak, jadi digambarkan seperti ini. Nah, yang di bawah perbedaannya ini lubangnya adalah tegak lurus bentuknya. Sedangkan lubang ini bentuknya miring. Nah, kalau dilihat dari atas ternyata, jadi ini terletak pada bidang miring. Bidang miring ini diberi lubang di bawah sana. Maka lingkaran tadi bentuknya ketika digambarkan menjadi elips. Jadi tampak atasnya elips, tampak sampingnya juga elips. Nah, ini adalah garis benda
yang tidak tampak digambarkan dengan garis putus-putus seperti ini. Nah, ketika menggambarkan dalam bidang proyeksi, ya ini seperti ini, garis-garis bantu ini untuk menggambarkan elips. Jadi sisi pendek elipsnya ditentukan oleh ini, ya, kemudian sisi panjangnya ditentukan oleh bagian yang panjang ini. Ini saling bertemu, panjang bertemu, pendek bertemu. Itu tadi di depan kita sudah jelaskan bagaimana penggunaan garis bantu proyeksi tadi. Terutama dalam penggambaran secara manual. Tapi kalau secara komputer, menggunakan bantuan komputer, tinggal tentukan saja titik pusat, dan kemudian sisi panjang dan sisi pendeknya sudah jadi elips. Itu apabila menggunakan atau menggambar lingkaran pada bidang miring. Demikian juga apabila kita menggambarkan busur pada bidang miring, jadi hampir sama tadi. Jadi permukaan ini di bidang atas ini terdapat busur, jadi gambaran seperti ini. Jadi ada busur seperti begini. Nah ini bentuknya seperti itu. Penggambarnya harus melengkung. Kalau tampaknya melengkung, tetapi ini miring, ya. Tapi pada bidang miring. Sekali lagi penggambarannya dengan bantuan garis-garis proyeksi. Jadi paling luar posisinya mana? Ini 4 misalnya. Jadi posisi 4 itu di sana. Nanti penggambarannya seperti itu. Kemudian tinggi dari lengkungannya itu seberapa radiusnya, misalnya diameternya. Itu radius di sini. Nah, satu ini diproyeksikan ke samping kiri, ke samping kanan, dan ke atas posisinya di sana. Sehingga dengan menghubungkan titik-titik itu tergambarlah seperti ini. Ini gambar dari lengkungan tadi. Namun demikian sekali lagi, lengkungan yang pandangan aslinya ini adalah setengah diameter atau berbentuk busur lingkaran, sementara lengkungan yang pada pandangan atas berbentuk bagian dari elips. Gitu. Ya. Jadi busur yang terletak pada bidang miring itu digambarkan dalam bentuk bagian dari elips. Fillets and rounds. Jadi fillet ini adalah merupakan bagian sudut tajam tetapi ditumpulkan. Ini hampir kebalikan dari chamfer tadi. Kalau chamfer tadi pada bagian luar, sudut luar, ini sudut dalam. Hanya saja kalau chamfer tadi dipeges atau dipangkas dengan garis lurus potongannya, sedangkan fillet ini dengan radius, ya, dengan busur lingkaran kecil demikian. Nah ini biasanya saudara lihat di sini, apabila saudara memiliki sambungan seperti begini, maka ini apabila diberi fillet ini lebih kuat. Jadi untuk menambah kekuatan dari bendanya. Jadi yang ini tanpa, yang sebelah kiri ini tanpa fillet misalnya, ini lebih rentan untuk patah dibandingkan apabila diberi penguat fillet seperti ini. Nah, ini juga demikian. Ini yang di samping kanan ini adalah rounds. Jadi kalau ini tadi disebut fillet, yang di atas disebut round atau pembulatan. Jadi kalau tadi yang garis lurus itu disebut dengan chamfer, kalau ini disebut dengan round atau bagian dari busur. Ya. Ini round, rounded. Ini juga rounded, pojokan yang dibulatkan. Itu. Jadi fillet dan round itu sebetulnya sama, hanya posisinya saja. Kalau fillet itu di sudut dalam, kalau round itu di sudut luar. Round yang lurus itu disebut dengan chamfer. Itu istilah saja.
fillet and rounds. Nah, sekarang untuk fillet and rounds dengan multi view. Kita lihat bagian gambar kiri yang atas. Gambar kiri atas itu saudara lihat di sini sebelah kiri benar, yang di sebelah kanan salah. Di mana benarnya, di mana salahnya. Benar itu karena di sini ada garis bantu, bukan garis benda lurus. Nah, kemudian ini tadi yang fillet dan round. Sementara yang di sini ini di sabuk, seolah-olah ada sabuk garis lurus ini. Jadi tidak boleh. Jadi untuk benda yang dibulatkan itu tidak boleh digambarkan dengan sambungannya tadi digambarkan dengan garis lurus seperti ini. Di sini ada salahnya. Ya, jadi penggambarannya ini utuh seperti begini. Karena ini diperhalus atau dibulatkan tadi. Berbeda dengan yang chamfer tadi. Kalau chamfer tadi karena ini bentuknya lurus, maka garis lurus ini perlu digambarkan. Kalau round tidak, fillet juga tidak. Nah, kemudian yang di bawah ini juga demikian. Ini dengan demikian tampak depan yang sebelah kiri ya, tampak depan, tampak atasnya itu adalah dua lingkaran. Mengapa demikian? Karena ini adalah garis lurusnya. Jadi ini untuk menunjukkan tampak dari benda ini. Itu lingkaran. Ini jelas ya, ini lurus ya lingkaran. Jadi ada dua lingkaran. Nanti yang di sini, ini ada tiga lingkaran pandangan atasnya. Karena apa? Karena garisnya ini miring sehingga perlu ditunjukkan di sini ada lingkaran, batas lingkaran, di sini batas lingkaran. Dan yang digambarkan di sini adalah batas garis lurus ya yang ditunjukkan. Jadi ini bukan di bagian bawah dari fillet, tapi yang atasnya. Jadi batas garis lurusnya ini yang ditarik proyeksi ke sana. Nah, sedangkan yang lingkaran dalam ini adalah batas garis lurus dari vertikal ini yang dibuat sebagai patokan untuk garis proyeksi. Sama halnya dengan yang ini kiri dan tengah dan nomor 2 dan nomor 3 ini sama ya. Ini digambarkan. Jadi pandangannya di sini tidak ada bantuan garis atau gambar benda yang horizontal lurus tadi, tetapi tampak atasnya diberi bentuk tiga lingkaran sebagai representasi dari benda paling bawah, kemudian batas atas fillet, dan batas atas atau batas horizontal dari bagian yang di depan, di atas. Yang ini salah. Ini tidak menunjukkan bagaimana kontur dari pandangan atasnya. Jadi letaknya ini hanya satu lingkaran saja. Ini salahnya di situ. Nah, yang di gambar sebelah kanan, ini cara penggambaran kontur. Ya, jadi bisa dengan seperti ini lingkaran, tapi juga ini seperti ini. Jadi ini batas atas dari, maksud saya batas terluar, garis benda terluar. Nah, kemudian ini batas garis lurus, batas garis lurus, ini batas garis lurus. Tetapi di sini ditunjukkan dengan garis patah-patah, ya, dari garis patah-patah. Panjang, dua patah pendek, kemudian panjang lagi. Ini adalah garis kontur, ya. Bukan garis benda yang full, bukan garis benda tebal. Ya. Bukan garis benda tebal seperti pada waktu kita menggambarkan chamfer tadi. Itu apabila fillet dan roundnya banyak, multi view banyak. Oke.
Kemudian, nah kita sudah sampai pada bagian yang terakhir, runouts, yaitu pertemuan antara dua objek yang berdimensi berbeda. Misalnya di sini ya, ini ada silinder ketemu dengan gagang piston misalnya. Ini misalnya ontel tuas pedal misalnya, batang engkol, batang torak kalau di kuliah daya dan pertanian 1 itu ada batang torak misalnya, batang engkol. Jadi ini ada silinder ketemu dengan batang. Nah, ini batangnya. Nah, pertemuannya itu di sini itu dibuat keluar seperti ini, run out keluar, rektanguler. Jadi apabila penampangnya itu berbentuk seperti ini, jadi ini penampang dari batangnya itu seperti ini. Jadi merupakan bagian dari persegi 4 yang dibulatkan, yang diraunkan, diperhalus dengan busur tadi. Maka pertemuannya kalau itu rektanguler, maka garis atau tempat pertemuannya digambarkan keluar seperti ini dengan busur keluar. Tapi apabila batang penampang batangnya itu seperti ini berbentuk elips ya penampangnya. Jadi batang ini kalau dipotong dilihat dari samping itu bentuknya seperti ini. Batang itu kalau dipotong dilihat dari samping bentuknya seperti itu. Jadi sekali lagi apabila bentuknya seperti ini maka run out-nya digambarkan ke dalam seperti ini. Jadi bentuk penampangnya elips. Nah, ini bentuk penampangnya silindris. Ya. Silinder ketemu silinder. Nah, ini digambarkannya seperti ini. Jadi digambarkan simbol silinder, seperti bagian dari silinder ini. Ini digambarkan keluar, kemudian diberi sambungan seperti ini, bentuk seperti sehingga tampak seperti bahwa batang itu pecah dan silindris. Jadi silinder ketemu silinder. Nah, ini gambar lain yang terdefinisi seperti ini. Jadi ini ada silinder, ini ada batang, kemudian di sana ada silinder lagi. Nah, detailnya ditampilkan seperti ini. Jadi di sini ada fillet, di sana ada bagian dari fillet, di sana ada bagian dari fillet. Jadi ini fillet dan round. Nah, kemudian yang gambar bawah ini juga demikian. Ini apabila ada penguatan di sini, kalau orang tukang itu biasanya menyebutnya gerbil, penguat. Nah, tergantung bentuk penampang penguatnya. Jadi kalau yang di sebelah kiri ini bentuk bagian luarnya itu merupakan bagian dari busur, ya, melengkung. Maka penggambarannya adalah melengkung seperti begini, sama dengan yang di atas tadi. Ya. Jadi dibuat lengkungan ke dalam. Sedangkan apabila penampangnya berbentuk bagian dari segi 4, yang di atasnya di-roundkan tadi, dibulatkan tadi, tapi secara keseluruhan itu bentuknya adalah segi 4, sedangkan roundednya cuma sudutnya saja. Kalau ini kan semua ini. Artinya sudutnya bagian atasnya itu merupakan bagian dari busur lingkaran yang jelas. Tapi kalau ini masih ada komponen garis lurusnya, sementara yang dibulatkan adalah sudut-sudutnya saja. Nah, maka penggambarannya adalah seperti begini. Jadi pembulatannya atau roundednya digambarkan dengan cara keluar. Jadi itu semua sudah kita cover pada kuliah pagi ini tentang penggambaran proyeksi. Nah, kita sudah sampai jam 8. Jadi kurang dari ini. Karena saya berjalan cepat sekali tadi. Ngebut.
Jadi secara ringkas kita sudah membicarakan proyeksi, ya. Kemudian kita singgung tadi proyeksi vektorial, proyeksi ortogonal, dan kita secara rinci membahas proyeksi ortogonal. Nah, nanti setelah ini saya akan memberikan tugas. Nah, tugasnya nanti akan saya upload di GCR, ya. Mungkin dalam minggu ini, mungkin pertengahan minggu ini. Salah tugasnya. Tetapi yang jelas tugasnya adalah menggambar proyeksi ortogonal, gambar proyeksi ortogonal secara manual. Nah, gambarnya nanti saya tentukan, kemudian gambar itu secara lengkap seperti yang saya tunjukkan pada contoh gambar lengkap tadi. Ada gambarnya, 3 pandangan, kemudian diberi kepala gambar dan diberi garis. Tapi sesuai dengan ketentuan, kemudian hasilnya di-scan, di-upload. Ya. Nah, cara scan-nya tergantung alat scannernya yang saudara pakai apa. Apakah scanner fotokopi atau scanner HP yang menggunakan cam scanner misalnya. Jadi sekali lagi kita selalu bekerja secara virtual dan online. Apakah ada komentar, pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan dan atau komentar, saya akan mengambil gambar seperti biasanya. Ya. Oh ya, ini ada chat dari saudara Rafiatul tadi ya, nggak apa-apa. Sering terjadi seperti begitu. Ini ada 2 halaman, sehingga saya akan mengambil gambar 2 kali. Jadi ya, akan saya posisikan mouse-nya supaya tidak mengganggu. Satu, dua, tiga. Saya ulang, bentar. Sebentar, ini ada noise unstable. Oh, ini sudah ada yang dimatikan ya tadi, atau memang belum dinyalakan? 1, 2, 3. Bentar, saya simpan dulu. Kemudian untuk halaman yang kedua, saya ambil foto yang 1, 2, 3. Saya ulangi. 1, halo, ada yang tidak melihat kamera mungkin. 1, 2, 3. Ya, saya simpan dulu. Oke. Jadi kuliah hari ini cukup sampai di sini. Nah, kemudian jangan lupa mengisi daftar presensi ya. Kemudian untuk tugasnya nanti silakan selalu dilihat di GCR. Kemudian rekaman dari kuliah ini, saya nggak tahu apakah kuliah yang kelas ini atau kelas lain nanti yang saya upload, tapi intinya satu untuk pertemuan yang keempat ini nanti kalau bisa juga saya upload seperti yang materi yang ketiga. Ya. Sekian, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.